Di kaki Gunung Muria yang sejuk dan sunyi, tampak sosok bersahaja bernama Raden Umar Said. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak bijak putra Sunan Kalijaga, yang telah menguasai ilmu agama dan kearifan budaya Jawa. Sejak remaja, beliau telah mendalami ajaran dari Ki Ageng Ngerang bersama Sunan Kudus dan Adipati Pathak, membentuk pemikirannya yang moderat dan inklusif. Wajahnya digambarkan teduh, dengan sinar ketulusan yang memancar dalam senyuman sederhana. Beberapa kisah menyebut, tatkala ia tersenyum, udara pegunungan serasa lebih damai, meski tak dituliskan secara estetis, aura spiritual itu terasa kuat dalam setiap pertemuannya dengan rakyat jelata. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, kain putih polos atau batik buatan sendiri, tanpa perhiasan, sorban tipis melilit kepala, di tangan kadang terdapat tasbih atau ranting daun kelor, melambangkan kesederhanaan spiritual dan hasratnya untuk berbagi ilmu tentang alam dan agama kepada masyarakat. Sebagai tokoh tengahan antara budaya Hindu-Buddha tradisional dan ajaran Islam baru, Sunan Muria memilih tinggal jauh dari kerajaan Demak, menetap di Desa Colo, lereng Gunung Muria. Ia berdakwah di pedesaan, pesisir, dan pegunungan, menyatu dengan petani, nelayan, pedagang kecil, menjadikan Islam dapat diterima secara alami dan damai. Dalam setiap pengajian informal di bawah pepohonan kopi atau dengan suara angin Muria yang lembut, beliau menyampaikan ajaran moral melalui tembang sinom dan kinanti, lagu-lagu Jawa yang diolah dengan bait-bait Islami. Metode ini membuat masyarakat pedesaan memahami nilai-nilai Islam tanpa harus merasa asing atau terpaksakan. Kisah karama beliau yang paling dikenal adalah saat terjadi musim kemarau panjang yang mengancam hasil panen dan kehidupan warga. Dalam keadaan genting itu, Sunan Muria naik ke bukit tertinggi dan memohon hujan kepada Allah melalui doa yang tulus. Hanya dalam hitungan jam, hujan turun membasahi tanah yang telah kering selama berbulan-bulan. Peristiwa itu tidak hanya membuat masyarakat takjub, tetapi juga mengukuhkan keyakinan mereka terhadap keberkahan ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria. Namun, beliau tidak pernah membanggakan peristiwa tersebut. Hanya Allah yang Maha Kuasa, katanya dengan senyum lembut, menolak disanjung secara berlebihan. Keikhlasan ini menjadi ciri khas dari dakwahnya. Ia lebih memilih mendidik melalui tindakan dan keteladanan, bukan sekadar ucapan. Dalam banyak riwayat, Sunan Muria sering terlihat membantu petani membajak sawah, atau menemani nelayan melaut, sambil menyisipkan nasihat-nasihat kebijaksanaan. Kedekatan beliau dengan alam juga tercermin dalam pesan-pesannya tentang kelestarian lingkungan. Ia mengajarkan pentingnya menanam pohon, menjaga sungai, dan menghormati hewan sebagai ciptaan Tuhan. Nilai-nilai ini disampaikan melalui tembang dan cerita rakyat, yang diwariskan secara turun-temurun. Tak heran jika hingga kini banyak tempat yang diberi nama, Sendang Sunan Muria, atau Watu Muria, tempat-tempat yang dipercaya memiliki nilai spiritual dan menjadi destinasi peziarahan. Setiap kisah di baliknya memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Sunan Muria bukan hanya guru agama, tetapi penjaga harmoni antara manusia dan alam. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said, seorang putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Keturunan beliau berasal dari jalur bangsawan sekaligus ulama besar, sehingga darah spiritual dan darah kerajaan mengalir dalam tubuhnya. Sejak kecil, Raden Umar Said telah dibimbing secara langsung oleh ayahnya yang merupakan tokoh utama dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Selain belajar Al-Quran dan fikih, ia juga dididik untuk memahami kearifan lokal dan budaya Jawa yang luhur. Didikan yang keras namun lembut itu menjadikannya pribadi yang tangguh dan bijaksana. Sunan Muria tidak hanya belajar agama dari sang ayah, tetapi juga dari para wali lainnya seperti Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan penuh semangat dalam mencari ilmu, bahkan hingga menimba ilmu ke berbagai tempat termasuk pesantren-pesantren di luar tanah Jawa. Kecintaannya pada ilmu tidak membuatnya sombong, justru menjadikannya semakin rendah hati. Ia bahkan sering menyamar sebagai rakyat biasa untuk menyatu dengan masyarakat dan belajar dari kehidupan nyata. Ini menunjukkan betapa tinggi rasa sosial dan spiritualitas beliau. Sebagai seorang wali, Sunan Muria memiliki pendekatan dakwah yang unik dan sangat efektif. Ia tidak memaksa orang untuk langsung meninggalkan tradisi lama, tetapi membaurkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal secara halus. Misalnya, ia menggunakan tembang-tembang Jawa dan gamelan sebagai sarana dakwah, agar pesan-pesan agama lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini membuat Islam berkembang cepat di daerah pegunungan dan pesisir utara Jawa. Ia bahkan dikenal sebagai wali budaya,
karena kecakapannya dalam menyelaraskan syariat dengan adat. Gunung Muria menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Di sanalah ia membangun pesantren dan tempat pertapaan yang digunakan untuk mendidik para santri dan masyarakat. Banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk belajar langsung dari beliau. Di kawasan itu pula, Sunan Muria sering bermeditasi dan bertafakur, menyatu dengan alam demi mencari petunjuk ilahi. Gunung Muria akhirnya tidak hanya menjadi tempat spiritual, tetapi juga menjadi simbol kedamaian dan pusat penyebaran Islam yang damai dan santun. Hingga kini, banyak peziarah datang ke makam beliau di Colo, Kudus. Keistimewaan lain dari Sunan Muria adalah kemampuannya dalam ilmu pengobatan tradisional. Beliau dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan herbal serta doa-doa tertentu yang diwarisi dari para ulama sebelumnya. Banyak penduduk yang datang padanya bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga mencari kesembuhan jasmani dan rohani. Sunan Muria tidak pernah memungut biaya dalam membantu orang lain, ia menolak kekayaan dan hidup dengan sangat sederhana. Hal ini membuatnya sangat dicintai rakyat, baik dari kalangan bawah hingga bangsawan. Sunan Muria dikenal memiliki kepekaan spiritual yang sangat tinggi. Ia mampu membaca tanda-tanda alam, mengenali gelombang hati manusia, dan menenangkan jiwa yang gelisah hanya dengan nasihat halus atau zikir pendek. Dalam beberapa kisah tutur yang diwariskan secara lisan, disebutkan bahwa beliau pernah mengetahui bencana alam akan datang sebelum terjadi, dan segera memperingatkan penduduk sekitar Gunung Muria agar bersiap. Hal ini tidak membuatnya diagungkan secara berlebihan, karena beliau selalu menekankan bahwa semua terjadi karena izin Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Dalam dakwahnya, Sunan Muria sangat menekankan pentingnya akhlak dan tata krama. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ritual ibadah, tapi juga bagaimana bersikap kepada sesama. Di bawah bimbingannya, masyarakat di lereng Gunung Muria belajar untuk saling menghormati, hidup rukun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ia sering menggunakan kisah pewayangan sebagai sarana menyampaikan pesan moral, karena itu dekat dengan masyarakat Jawa. Bahkan, kisah Pandawa Lima dan tokoh Semar sering menjadi kiasan dakwahnya, tentu dengan penafsiran yang bersandar pada nilai Islam. Salah satu keistimewaan lainnya adalah sikap beliau yang sangat bersahaja. Meski merupakan keturunan bangsawan dan wali ternama, Sunan Muria hidup seperti rakyat jelata. Ia sering terlihat bercocok tanam sendiri, memperbaiki atap rumahnya, bahkan memikul air dari mata air gunung. Banyak santri yang awalnya tidak mengenali beliau sebagai gurunya karena penampilannya yang sangat sederhana. Justru dari kesederhanaan itulah, banyak hati tersentuh dan akhirnya luluh menerima Islam secara sukarela tanpa paksaan sedikitpun. Keberadaan Sunan Muria juga turut memajukan bidang pertanian dan kelautan di wilayah sekitar Kudus dan Jepara. Ia mengajarkan teknik bertani yang lebih efisien, mengenalkan rotasi tanam, dan mengajak petani untuk tidak merusak tanah. Di bidang kelautan, beliau dikenal sebagai penasihat spiritual bagi nelayan. Ia mengajarkan doa-doa keselamatan sebelum melaut, serta mendorong nelayan agar jujur dan tidak serakah mengambil ikan. Hubungan harmonis antara manusia dan alam adalah salah satu ajaran penting yang beliau wariskan hingga kini. Tak hanya di bidang fisik, Sunan Muria juga memperkenalkan pendidikan spiritual melalui pendekatan sufistik. Zikir, wirid, dan puasa sunnah menjadi kebiasaan yang ia tanamkan kepada murid-muridnya. Ia sering membawa para santri naik ke puncak Gunung Muria untuk bertafakur dan merasakan keheningan alam, agar lebih mudah mendengar bisikan hati dan memperkuat koneksi dengan Sang Pencipta. Inilah sebabnya, banyak wali dan ulama besar setelahnya lahir dari lingkungan pesantren Gunung Muria. Mereka melanjutkan cahaya ilmu yang diwariskan Sunan Muria dengan istiqomah. Sunan Muria juga berjasa dalam menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok terpencil yang belum tersentuh dakwah para wali sebelumnya. Beliau tidak hanya menetap di satu tempat, tetapi sering berkeliling ke desa-desa pegunungan dan pesisir yang terpencil. Ia menyusuri jalur sulit, mendaki lereng curam, dan menyeberangi sungai hanya untuk menemui segelintir orang yang haus akan ilmu agama. Kesungguhan itu membuat Islam berkembang secara merata, tidak hanya di pusat-pusat kota, tetapi juga di daerah pelosok yang sebelumnya masih memegang teguh tradisi animisme dan dinamisme. Dalam setiap perjalanannya, Sunan Muria selalu membawa gamelan kecil dan wayang kulit sebagai media dakwah. Ia akan berhenti di suatu desa, mendirikan panggung sederhana, dan mulai menggelar pertunjukan yang syarat pesan moral. Melalui tokoh-tokoh pewayangan seperti Arjuna, Semar, atau Abiyasa, beliau menyisipkan ajaran Islam secara halus dan tidak menghakimi kepercayaan lama.
Metode ini dikenal dengan istilah akulturasi budaya, dan terbukti sangat berhasil menyentuh hati masyarakat tanpa menimbulkan perlawanan atau konflik budaya. Keistimewaan lain yang jarang diketahui adalah kedekatan Sunan Muria dengan para nelayan di Laut Jawa. Di pelabuhan Jepara dan sekitarnya, beliau sering menjadi pembimbing spiritual bagi para pelaut. Beliau menanamkan nilai amanah dan keikhlasan, serta melarang keras praktik kecurangan seperti mencampur ikan segar dengan yang busuk. Bahkan, ada tradisi unik di kalangan nelayan, yaitu membawa sesaji doa kepada laut sebagai simbol permohonan keselamatan. Tradisi itu kemudian diluruskan Sunan Muria, sehingga tetap dilakukan namun diganti dengan doa-doa Islami. Hubungan Sunan Muria dengan para wali lain juga menunjukkan keistimewaannya sebagai pemersatu. Ia sering menjadi penengah jika terjadi perbedaan pendapat di antara para wali, terutama dalam metode dakwah yang berbeda-beda. Dengan kelembutan dan ketenangannya, beliau mampu meredakan ketegangan dan mengajak semua pihak untuk kembali kepada tujuan utama, menyebarkan Islam dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Karena itulah, ia sangat dihormati tidak hanya oleh rakyat, tapi juga oleh para wali sejawat, termasuk Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Nama Sunan Muria abadi hingga kini karena warisan beliau tidak hanya dalam bentuk ajaran, tetapi juga dalam bentuk karakter dan keteladanan. Di kaki Gunung Muria, pesantren-pesantren masih berdiri kokoh mengajarkan nilai-nilai yang beliau tanamkan. Ribuan peziarah datang setiap tahun ke makam beliau di Desa Colo, Kudus, untuk mendoakan dan mengenang sang wali yang penuh cinta damai. Jejak beliau bukan sekadar sejarah, melainkan inspirasi hidup bagi siapa saja yang ingin menyebarkan kebaikan di dunia yang terus berubah. Sunan Muria tetap hadir dalam jiwa bangsa yang mencintai kedamaian.